Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana birrahmati wasyafaqati wan nasihah wa nahana 'anil zulmi wat ta'yir was sukhriyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila kafatil ummah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin memba'ir rahmah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyah. Amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang memberikan kita taufik hidayah serta inayah, sehingga pada malam ini seperti biasa kita dapat berkumpul bersama-sama di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir. Para muhibbin rahimakumullah, at-tarhib min zulmil muslimin wa sukhriyati bihim wa su'iz zanni bihim wa ihtigarihim wa la'anihim wa ta'ni fi ansabihim. Ini menakuti daripada zalim terhadap kaum muslimin dan meremehkan mereka dan buruk sangka dengan mereka dan menghinakan mereka dan melaknat mereka, wa ta'ni bi ansabihim, dan mentaan pada keturunan mereka. Banyak pasal yang dibahas oleh pengarang kitab ini dalam bab ini. Pertama, tentang menzalim, khususnya kepada kaum muslimin. Yang kedua, menguluk-uluk mereka, meremehkan mereka kaum muslimin. Yang ketiga, tentang buruk sangka dengan mereka, merendahkan, menghinakan mereka dan melaknat mereka. Wa ta'ni bi ansabihim, dan mentaan, ada istilah tersendiri, mentaan pada keturunan mereka itu. Artinya yang bukan keturunan si A dimasukkan dalam keturunan A, atau yang keturunan A dikeluarkan dari keturunannya, itu ngarannya wa ta'ni bi ansabihim. Qala Allah Ta'ala, wa la tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun. Janganlah kalian menyangka, janganlah kalian mengira bahwa Allah melupakan tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim itu. Janganlah kalian menyangka, janganlah kalian mengira bahwa Allah itu tidak akan memproses perbuatan orang-orang yang zalim. Janganlah menyangka, menduga, mengira bahwa Allah itu membiarkan tentang apa yang dilakukan oleh orang zalim itu. Para muhibbin rahimakumullah,
Ini ayat merupakan tasliyah. Ayat ini merupakan menghibur lil mazlumin, bagi orang-orang yang teraniaya. Sekaligus ayat ini tasbir, menyabarkan mereka terhadap aniaya yang dilakukan oleh sesama mereka. Seorang bawahan apabila dianiaya oleh atasannya, baik dianiaya itu sifatnya yang pribadi, sifat yang dianiaya itu harta benda, sifat yang dianiaya itu kehormatan, maka renungilah ayat ini untuk menenangkan hati. Baca ayat ini untuk menenteramkan jiwa. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Jangan kamu sangka bahwa Allah itu lalai terhadap perilaku orang zalim itu. Jangan menyangka bahwa Allah itu mendiamkan tentang perilaku orang zalim. Jadi kada perlu membalas kezaliman orang. Andai kata kita difitnah, balas dengan fitnah, kada perlu. Andai kata kita digibah, balas dengan gibah, kada perlu. Andai kata kita dihina, kalau kita menghina, kada perlu. Itu Allah yang akan melakukan semua itu, sebab Allah tidak akan melalaikan, Allah tidak akan membiarkan tentang perilaku orang zalim itu. Dan balasan Allah jauh lebih hebat daripada balasan kita. Para muhibbin rahimakumullah, ada orang-orang yang zalim itu dalam dunia mendapat hukuman dari Allah, tetapi ada dan sebagian besar orang-orang yang zalim itu mendapat hukuman di akhirat. Di dunia dia diistidraj oleh Allah, di dunia dia dilanjur oleh Allah. Zalim menjadi-jadi, kedudukannya makin tinggi. Dia zalim, hartanya makin banyak. Dia zalim, kesehatannya makin sehat. Dia zalim, semuanya makin jaya. Bukan berarti bahwa Allah lalai dengan kezaliman mereka. Bukan berarti Allah tidak memproses kezaliman mereka, tetapi Allah sengaja untuk istidraj kepada mereka itu, sehingga nanti di akhirat kumpulan-kumpulan azab akan ditumpahkan kepada orang tersebut. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. وقال الله تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. Tidak ada bagi orang zalim itu sahabat sejati, dan tidak ada bagi orang zalim itu orang yang mampu memberikan syafaat kepada mereka. Orang yang zalim kepada makhluk, apalagi kepada kaum muslimin, di akhirat tidak ada yang bisa memberi syafaat kepadanya, kecuali orang yang dia zalimnya itu yang memaafkannya. Wala syafi', tidak ada yang memberikan syafaat yang bisa menolong orang zalim itu di akhirat. Walaupun begitu banyak amal ibadah orang yang zalim ini, andai kata ada amal ibadah orang yang zalim ini, walaupun orang zalim ini orang yang punya kelebihan apapun, tetapi di akhirat di sisi Allah tidak ada yang bisa membantu, yang menolong dia, yang menyelamatkan dia, kecuali hanya satu, orang yang dia zalim itu yang menghalalkannya. Wa ma lil zalimin min hamim wala syafi'in yutha'.
Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mengulu-ulu satu kaum, janganlah meremehkan, memperinting oleh satu kaum, oleh satu kelompok, satu bangsa terhadap yang lainnya. Asa ayyakunu khairan minhum, barangkali mereka yang diulu-ulu itu di sisi Allah kedudukannya lebih mulia daripada yang mengulu-ulu itu. Wala nisa'un min nisa', dan janganlah mengulu-ulu perempuan daripada perempuan lain. Mantang-mantang macam ini, lalu inya diremehkan, lalu inya dihinakan, lalu inya dipinggirkan. Jangan. Wala nisa'un min nisa', janganlah meremehkan perempuan daripada perempuan yang lainnya. Asa ayyakunna khairan minhunna, barangkali perempuan yang diremehkan itu, barangkali perempuan yang dikucilkan itu lebih baik di sisi Allah daripada yang meremehkan, daripada yang menghinakan. Inna akramakum indallahi atqakum, bahwa orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah itu orang yang paling takwa. Dan kita tidak tahu mana takwanya kita dengan orang yang kita remehkan itu. Kita tidak tahu mana mulianya kita dengan orang yang kita remehkan itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala talmizu anfusakum la ya'ib ba'dukum ba'dha, janganlah saling mencela sebagian akan sebagian. Jangan mencela. Tidak ada di dalam dunia ini, di dalam alam semesta ini yang perlu dicela atau kada. Apakah orang itu maksiat perlu dicela? Kada perlu. Orang maksiat itu bukan untuk dicela. Kemaksiatan yang mereka lakukan itu bukan menyebabkan mereka itu boleh dicela. Tetapi orang yang berbuat satu kemaksiatan, berbuat dosa, itu mestinya mereka itu dididik, diajari, dinasihati, bukan dicela. Bahkan barang siapa yang mencela orang yang sudah tobat dari dosanya, maka dia akan ditimpakan dosa itu. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, janganlah kamu saling memanggil dengan gelar yang tidak disukai mereka. Memangiau orang lawan gelar nang orang kada suka. Nah, amun gelar tu orang suka kada jadi soal. Orang tu dikiau lawan gelar tu keberatan. Nah kita kiau, bi'sal ismul fusuq, sejahat-jahat nama, mengulu-ulu, meremehkan orang, mencela orang, memanggil dengan gelar orang yang tidak dia sukai dengan gelar itu. Ba'dal iman, sesudah iman. Artinya walaupun kita ini beriman kepada Allah, tapi kalau pekerjaan kita suka demikian tadi, maka itulah mukmin fasik, kita mukmin yang fasik. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun, barang siapa yang tidak tobat maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, kita meremehkan orang,
menghinakan orang. Kalau kita kada tobat, kita orang yang zalim. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Para muhibbin rahimakumullah, itu beberapa ayat Al-Quran yang ditulis oleh pengarang di dalam kitab ini sebagai awal mukaddimah daripada bab ini. Wa qala ta'ala wailun likulli humazatil lumazah. Wailun ismu wadin bi jahannam kama warada fi hadis. Wailun artinya satu jurang di dalam api neraka jahanam yang disediakan khusus likulli humazah, bagi tiap-tiap orang yang suka mencela orang lain secara terang-terangan, lumazah mencela orang lain secara sembunyi-sembunyi. Wailul likulli humazatil lumazah. Humazah itu mencela berhadapan. Mereka ada baik lalu baju nangka itu. Mereka ada baik lalu putungan nangka itu. Mencela berhadapan orangnya. Nah ini ngarannya humazah. Lumazah mencela di belakang. Di muka manis, di muka memuji, sudah di belakang mencela. Nah, orang-orang yang berkelakuan seperti ini diancam oleh Allah dengan wail. Ada satu jurang dalam jahanam yang disediakan khusus kepada mereka yang suka demikian tadi. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minaz zanni inna ba'daz zanni its. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari sangka-sangka. Sesungguhnya sebagian sangka itu ada yang sifatnya dosa, yaitu bersangka buruk. Kita disuruh jangan berburuk sangka kepada orang lain. Apa yang dimaksud berburuk sangka kepada orang lain itu adalah bahwa di dalam hati kita ini sudah mempunis bahwa orang itu A misalnya. Malam-malam misalnya ada orang yang lewat di rumah kita jam 2 lewat atau maling tuh di rumah. Memadahkan maling berdahulu, berburuk sangka. Amun kira-kira itu belum sampai kepada zan, kira-kira. Nah kita disuruh menjauhi buruk sangka ini, dan kita pun disuruh jangan sampai menimbulkan orang berburuk sangka kepada kita. Jadi artinya buruk sangka ini sama-sama menjaga orang lain jangan sampai menyangka buruk lawan kita. Kita pun dituntut juga untuk jangan berbuat yang mengakibatkan orang lain bisa berburuk sangka. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ada beberapa contoh umpamanya kalau orang memakai cincin, memakai utas warnanya kuning. Nah kita ini jangan menyangka mempunis mau tuh bawa utas emas nih tuh, jangan, karena belum tentu yang kuning itu emas. Apa nih tuh bawa utas emas? Aku udah mau ikutnya jadi imam, imamnya bawa utas emas. Itu sudah menyangka buruk terhadap orang yang berutas berwarna kuning, karena sudah dianggapnya itu emas. Nah jangan demikian. Nah, carilah kemungkinan lain. Oh bisa itu kuningan, oh bisa itu sapuhan, oh bisa itu krom, atau bisa apa macam-macam.
Karena kada selalu emas yang warnanya kuning itu. Nah, jangan berburuk sangka. Tetapi kita pun dituntut oleh agama kita jangan berbuat yang membuat orang lain buruk sangka. Artinya kita pun jangan bautas kuning itu. Kita pun menghindari jangan bau cincin kuning. Karena orang jadi buruk sangka gara-gara cincin kita kuning. Nah, jadi kalau demikian selamat kedua-duanya. Orang berburuk sangka lawan kita kadada, dan karena kita kada berbuat hal-hal yang mengakibatkan orang berburuk sangka. Nah, makanya nikah diperintahkan ada saksi, disuruh kita walimah, disuruh ba'aruhan, supaya apa? Antara lain adalah hikmahnya supaya jangan ada hal-hal yang mengakibatkan buruk sangka. Nikah misalnya kada ba'aruhan, kada bersaksian, kada boleh nikahnya. Kenapa? Karena membawa bini, membawa binian dia siang hari siang malam, padahal bininya juga itu. Kenapa disambat orang buruk sangka? Inya memperbuat hal-hal yang mengakibatkan orang buruk sangka. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah SAW pernah berjalan dengan salah satu di antara istri beliau, jalan di tempat yang agak gelap. Bahari kada ada panggaya PLN lampu di karta-karta kun itu kada ada. Jalan naon bebinian. Kan bini si dinta pakai hijab, pakai dinding. Lalu berselisihan Nabi lawan sahabat. Nah, selisihan. Beluman lagi sahabat itu menegur Nabi, Nabi sudah pada dahulu, ini biniku ya Nabi, si anu ngarannya. Kayaknya sangkaan macam-macam, Nabi membawa siapa, bini siapa pulang nih. Nah, beluman lagi bertakun ini sahabat Nabi, beliau sudah menjelaskan, ini biniku. Nah, itu perbuatan Nabi apa? Menghindari supaya orang jangan berburuk sangka. Jadi masalah buruk sangka ini kedua belah pihak dituntut. Satu menjaga jangan sampai, yang kedua andai kata ada jangan berburuk sangka. Andai kata ada jangan berburuk sangka. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum waz-dhanna fa inna adh-dhanna akdzabul hadits. Aku takuti kalian, ujar Nabi kita, dengan sangka, karena sangka itu adalah paling bohongnya hadis. Muttafaq alaihi wa rawahu Malik wa Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidzi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu aidan anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala bihasbi imri'in minasyarri ay yahkira akhahul muslim. Cukuplah seseorang itu sudah dikatakan jahat bahwa dia meremehkan saudaranya yang muslim. Nah, kita nih meremehkan orang lain, belum tentu orang yang diremehkan itu jahat. Kita sendiri sudah dianggap jahat. Bihasbi imri'in minasyarr ay yahkira akhahul muslim. Kalau orang meremehkan orang muslim, itu sudah jelas itu orang jahat. Muslim ini umum. Orang yang suka merampok masih muslim. Orang yang suka bakalahi masih muslim. Nah, apabila dia meremehkan orang muslim, maka dia sudah dikatakan orang yang jahat. Yang siapakah orangnya? Wa an Sabit ibn Dhahhak radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'nul mu'min ka qatlih. Melaknat orang mukmin itu sama membunuh. Kalau membunuh itu sifatnya mematikan jasmani, kalau melaknat itu mematikan rohani. Laknat itu artinya apa? Semoga dia jauh dari rahmat Allah. Dan melaknat ini
Jangankan terhadap orang beriman, terhadap orang kafir pun dilarang melaknat itu kalau secara individu. Kalau misal secara umum, misalnya laknat Allah kepada orang kafir, itu kada apa-apa. Laknat Allah kepada orang zalim, kada jadi soal. Laknat Allah kepada orang yang pendusta, itu boleh-boleh aja. Boleh, bukan disuruh. Nah, kalau melaknat orang, walaupun orang kafir, kada boleh dilaknat. Nah, masih hidup nih orang kafirnya, apalagi nang mati, nang kita kada tahu matinya Islam kada atau kada tahu. Ini orang kafir masih ke gereja bulang balik, masih ke kalinting bulang balik, kada boleh kita laknat. Sebabnya apa? Kita kada tahu Allah mengakhiri dia dengan apa. Apakah dia matinya kena Islam atau kada? Jangan-jangan kita nang melaknat ini nang matinya kada karuan. Nah, jadi melaknat ini jangankan terhadap orang muslim, mukmin, orang Yahudi, orang Nasrani pun jangan dilaknat nang mereka masih hidup dalam keadaan seperti itu. Karena akhir umur kita, akhir umur mereka kada tahu. Bimada yakhtimullah alaihim, dengan apa Tuhan menyudahi mereka kita kada tahu. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisal mu'min bitta'an, bukan termasuk orang yang beriman yang baik ta'an, walal la'an, walal fahish, walal badhi. Ta'an, memasukkan orang dalam keturunan orang lain atau mengeluarkan orang dari keturunan orang lain, itu ngarannya ta'an. Orang itu anak oleh Syahruddin umpamanya, Pulan ini anak oleh Syahruddin. Kalau kita padahkan Pulan itu lain anak Syahruddin, itu anaknya Abdullah atau anaknya Pulan bin Pulan, maka sudah jelas itu anaknya Syahruddin. Nah, ini orang beriman kada melakukan itu. Ayo kita mengangkat orang anak, angkatlah anak 1000, kada apa-apa, bagus lagi mengangkat anak. Tapi yang masalah bin anak tetap bin kuitannya. Anak angkat ngarannya ini anak angkat ngarannya itu, anak angkat itu. Mentakoni kan bin siapa? Jangan dipadahkan bin abah angkat, binnya anaknya anak siapa. Nah, bila kita melakukan demikian, itu merupakan sesuatu yang dianggap maksiat di dalam agama, termasuk ta'an. Walal la'an, orang beriman itu kata Rasulullah, tidaklah orang yang beriman itu orang yang suka melaknat. Dikit-dikit laknat, dikit-dikit laknat, dikit-dikit laknat. Walal fahish, orang yang tidaklah orang yang beriman itu orang yang berkata jahat, perkataan yang jahat. Walal bazi, dan orang yang bukanlah orang yang beriman itu orang yang berkata bazi. Bazi itu menuturkan kata-kata yang sifatnya persetubuhan dengan ucapan, dengan ungkapan-ungkapan yang gamblang, ungkapan-ungkapan yang carubu aja kita bisa. Tidaklah orang beriman itu suka melaknat, tidaklah orang beriman itu berkata jahat, tidaklah orang beriman itu katuju carubu. Bila katuju carubu artinya kada termasuk golongan orang beriman yang baik. Guru anu tu panggil carubuhan, guru siapakah kada jadi masalah. Anu pancar, siapakah? Ini kada ada kecualinya. Bila orang suka carubu itu orang kada beriman baik, apapun alasannya. Wadal fahish wadal badhi.
Artinya urusan-urusan yang bersetubuh, urusan-urusan kemaluan diungkapkan dengan kata-kata nang seadanya tanpa memakai kata-kata kinayah, memakai kata-kata kiasan. Nah itu carubu ngarannya. Seperti Rasulullah SAW didatangi oleh sahabat perempuan yang mengadukan tentang istihadah. Perempuan ini istihadah selalu keluar darah, kayak haid tapi ini penyakit keluar darah. Jadi kayak apa wahai Rasulullah nih ulun ini, nah bahasa kita ini Nabi tutupi lawan kapas. Ya sahabat ini ngapa nang ditutupi? Ujar Nabi tutupi lawan kapas. Takon nang ditutupin apa wahai Rasulullah? Sampai 3 kali dibawa Aisyah ke dalam bini-bini ini. Aisyah nang melajari. Nah itu Nabi kada perlu menjelaskan apa yang ditutupi, itu kada perlu. Menghindari badhi ini yang sampai jarubu. Nah itu artinya karena orang beriman itu kada mau jarubu. Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ithnatani binnas huma bihim kufrun. Ada 2 perkara yang mana manusia dengan 2 perkara itu adalah mencontoh perilaku kafir. Ini tradisi-tradisi orang kafir yang jangan dicontoh 2 ini. Satu at-ta'nu bin nasab, ta'an pada nasab. Orang kafir itu zaman jahiliyah khususnya, kalau kita memberiakan anak lawan orang, otomatis bin itu pindah. Ampih binnya bin yang asalnya, bin yang ini pang siapa? Nah itu jar Nabi itu 2 perbuatan. Satu ta'an bin nasab, ma'alih bin, ma'alih itu. Jangan kena rancu jadinya. Anak siapa juga nang ianya. Nah yang kedua wan niyahatu 'alal mayyit, meratapi orang mati. Di zaman jahiliyah itu orang mati itu diratapi. Nah jadi dikumpul orang-orang lalu menangisan disuruh orang-orang itu termasuk niyahah. Sekurang-kurangnya meratapi orang mati itu adalah mengubah kebiasaan sehari-hari. Misalnya mati kuitan, dulunya kada pernah begundul. Nah ini termasuk niyaha. Ini orang bejanggut, besisingut segala macam. Begitu mati bini belarap semuaan. Nah itu meratapi kematian, itu kada boleh. Itu perbuatan orang kafir. Termasuk di dalamnya adalah memakai baju hirang. Biasa hari-hari pakai baju batik, hari-hari pakai baju kemeja, baju putih, kuning, abang. Bila orang mati hingga hirang, nah itu perbuatan niyaha. Kopiah hirang, baju hirang, selawat, kacamata hirang turun. Ini niyaha adal mayit, termasuk niyaha. Bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan kelakuan, dengan pakaian pun bisa niyahah itu. Jadi kematian jangan merubah keadaan. Yang biasa pakai baju ini, pakai baju biasa ke kubur. Harus mengganti baju, harus mengganti kekamban. Biasa ke pasar kamban apa? Kekamban ini. Orang mati kekamban itu juga pakai. Jangan diusahakan lah. Ada besi hirang berapa lambat orang mati, jangan itu. Kita masuk perbuatan orang kafir. Ini kampung-kampung kayak itu, wah ini kayak meniru di Jakarta di TV itu bang. Di balai-balai mulai juga kayak orang mati seraba hirang di tangan, apa hirang itu? Kayak di TV dituruti. Nah jadi itu kada perlu, itu contoh nang salah. Wan niyahatu 'alal mayyit rawahu Muslim wa Ahmad. Nah kemudian at-tarhib min idhari syamata bil muslim. لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة
صراط الذين فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما